Ada ditulis besar tadi introspeksi. Kehormatan pertama saya ke Singapura dulu. Saya mau tanya Mas Tommy sebagai profesional pecinta bola yang punya hobi jadi duta besar. Mas Tommy, apa komentar Anda melihat timnas kita sekarang ini? Ya, Mas Tommy, sorry, masih di mute. Boleh diulang statementnya, silakan. Kita melihat ekspektasi dari masyarakat memang sangat luar biasa karena memang mimpi yang diberikan oleh pengurus PSSI sangat tinggi dan karena itu semua sepertinya euforia. Kita lupa bahwa ini adalah sebuah proses yang sangat panjang dan apa yang kita lakukan terutama pendekatan dengan menarik para diaspora dengan proses naturalisasi ini kan baru berlangsung dalam beberapa bulan terakhir lebih intensif. Bahkan kemarin seminggu sebelum pertandingan misalnya kita masih menaturalisasi pemain kelahiran Belanda dari FC Copenhagen, Kevin Dix, yang tentunya ketika dia di-blend dengan pemain-pemain yang lain wajar kalau kemudian belum terpadu dengan sangat baik karena memang waktu untuk bermain bersama juga sangat terbatas. Hanya 3 hari mungkin mereka bermain bersama, kemudian kita berekspektasi sangat tinggi dan karena itu ketika kita melawan Jepang, kita melihat bagaimana kemudian kualitas kita sangat jauh di bawah Jepang. Pemain Jepang itu ball skill-nya sangat luar biasa, mereka bisa menendang, mengumpan, mendribling, kemudian mereka bermain dengan pola-pola yang sangat begitu indahnya itu. Sebaliknya kita banyak peluang-peluang yang sebetulnya harusnya menjadi gol seperti Orat Mangun yang sudah berhadapan dengan kiper Suzuki tetapi kemudian karena terlalu lama mengolah bola sehingga kemudian sempat diintercept dan dipotong oleh kiper Suzuki. Itu sebagai salah satu contoh bahwa proses membina sepak bola itu memang tidak seketika dan membangun sebuah tim itu butuh waktu yang sangat lama dan kita belum cukup punya waktu dan memberikan kesempatan pada pemain itu untuk menjadi satu kesatuan tim yang kemudian merepresentasikan tim nasional Indonesia seperti yang kita harapkan. Ya, kalau Mas Tommy melihat dan mendengarkan statement Ketum PSSI di depan para pemain pasca bertanding kemarin itu, ada kekecewaan, ada kemudian kekesalan dan sebagainya. Apa yang bisa Anda sampaikan soal itu? Ada 2 hal saya melihat. Yang pertama adalah yang ingin disampaikan oleh Ketua Umum PSSI adalah mengajak semua pemain untuk bangkit karena ini kita akan menghadapi putaran kedua dari kompetisi di third round ini kan kita sudah memainkan 5 pertandingan pertama, ada 5 pertandingan sisa. Posisi kita dari 5 pertandingan baru dapat 3 poin. Padahal minimal untuk bisa menempati urutan keempat kita butuh 12 poin sehingga perlu ada 9 poin dari 5 pertandingan yang tersisa. Yang ingin dilakukan oleh Ketum adalah membangkitkan kesadaran pemain untuk bermain lebih all out. Tetapi yang kedua yang saya kemudian agak aneh, kemudian menggunakan istilah proyek. Ya, jadi kalau proyek, beberapa kali sampaikan Ketua Umum ini proyek. Kalau menurut saya namanya PSSI itu orientasinya pada pembinaan dan pembinaan itu jangka panjang dan membangun tim nasional bukan proyek. Jadi kalau pendekatannya proyek itu hanya untuk kepentingan sesaat. Padahal kita tidak hanya untuk Piala Dunia 2026, kita ingin membangun sebuah sepak bola Indonesia yang betul-betul mempunyai fondasi yang kuat, punya landasan kuat, sehingga kemudian kita tidak hanya bermimpi untuk 2026, tetapi kita bermimpi untuk Indonesia ke depan yang mempunyai tim nasional yang disegani di dunia. Ya, mudah-mudahan kata proyek tadi itu maksudnya road to 2026 ya. Bung Yes, ya. Ini mungkin gara-gara kemarin angkat telepon nih kepada Menteri Jepang ini. Anda yang mengusulkan di sini betul. Juga kan? Iya. Gimana? Iya, memang saya usulkan di sini tetapi bukan untuk pertandingan yang kemarin. Untuk pertandingan tahun 2025 tepatnya 10 Juni. Nanti kalau karena itu partai terakhir kita. Oke. Dengan catatan kita sudah bermodalkan 12 poin. Sehingga kalau 12 poin itu kita di rasio aman di posisi keempat. Tapi kalau kita mau lolos di posisi kedua dengan 15 poin masih mungkin. Sehingga bisa angkat telepon. Itu kira-kira. Oke, malam ini bagaimana Anda melihat? Malam ini ya saya masih percaya ya terhadap tim nasional kita. Hanya kepercayaan itu bisa terwujud kalau
tim kita tampil tidak seperti melawan Jepang. Apanya? Ada sebuah revolusi permainan dari timnas kita. Dalam arti mereka harus lebih menyerang, ya, tidak seperti kemarin. Kita lebih banyak bermain memperkuat pertahanan. Karena dengan lebih banyak menyerang, kita punya peluang untuk mencetak gol. Dan ketika gol lahir itu bisa membawa kita meraih kemenangan. Nah, itu yang harus dilakukan oleh Sintayong dan tim kita. Kalau kita tidak mengubah pola taktik strategi kita, ini akan susah untuk bisa mengalahkan Arab Saudi. Bukan tidak mungkin juga kita akan kalah. Karena Arab Saudi sendiri sedang on fire ya. Karena mereka terakhir menahan Australia di kandang Australia dengan 0-0. Bahkan nyaris menang karena 1 gol terakhir mereka di injury time dianulir. Jadi ya marilah kita sama-sama mendukung tim nasional kita. Yang datang ke stadion bisa memberikan dukungan penuh. Yang tidak juga bisa berdoa. Tapi tentu Arab Saudi juga berdoa untuk menang ya. Tapi ya sebagai nasionalis tulen ya kita harus dukung penuh tim kita. Tapi tidak perlu angkat telepon ke Raja Arab Saudi kan? Nanti 10 Juni 2025. Bung Joy, apa yang kurang nih? Kalau kita melihat artinya dari kekecewaan Ketum Erick Thohir itu kan istilahnya semua sudah kuberikan apa yang kau mau. Tapi kenapa begini gitu loh? Persoalannya adalah membangun tim itu kan bukan per individu. Membangun tim itu butuh blending yang cukup panjang ya. Kalau kita bicara pemain-pemain Jepang, itu mereka sudah berkumpul, bermain bersama, mungkin kurang lebih 80% itu 3 tahun sampai 3-4 tahunan. Mereka sudah bermain bersama. Kita 1 Sementara tahunan ya. Anda bayangkan, Kevin Verdong, you name it lah siapa yang ada di tim Indonesia itu, baru berkumpul untuk tim Indonesia kan 3-4 hari. Itu hal yang sangat luar biasa menurut saya untuk sebuah tim nasional yang bertanding pada Piala Dunia. Gitu. Maksudnya jadi, luar biasa apa ini? Luar biasa hebat, luar biasa kepepet? Luar biasa tidak biasanya. Maksudnya kalau itu bisa terjadi menjadi sebuah tim yang bagus, itu luar biasa. Tapi kan nyatanya tidak. Ya, apa yang kita lihat menghadapi Jepang betul-betul menyadarkan bahwa membangun tim tidak bisa, kalau orang Jawa bilang sakdek saknyet. Itu tiba-tiba kita ambil pemain-pemain yang rata-rata katakanlah memang di atas rata-rata pemain kualitas ASEAN lah ya. Dari Belanda, siapa yang tidak kenal Belanda. Meskipun mereka ada di tier 2 kebanyakan, hanya beberapa yang di Eredivisie kan. Tapi tetap aja binaan Belanda, pasti rata-ratanya lebih bagus. Tapi per individu bagus, tapi ketika digabung dalam satu tim yang jarang bermain bersama, kan beda ininya. Arab Saudi mereka kebanyakan main di Liga Arab. Ya, mereka punya katakanlah waktu mereka 3 hari 4 hari kumpul bersamanya jamnya masih jauh lebih banyak daripada pemain-pemain Indonesia yang dipegang Sintayong. Jadi kalau terjadi masih ada miskomunikasi di belakang, di lini depan belum juga menemukan kematangan. Kemarin yang ada di posisi nomor punggung 9 Ratnar Oratmangun. Dia pemain sayap kiri sebetulnya, ditaruh di posisi nomor punggung 9. Yang nggak gol lah gitu loh. Kira-kira begitu kan kasarnya gitu loh. Strike yang biasanya di tengah, dia ada di pinggir. Gitu. Itu harusnya strict di situ ya. Nah, itu menurut saya coba-cobanya Sintayong ini kebanyakan gitu loh. Jadi terutama di lini depan yang betul-betul belum solid ya. Kan tidak ada satupun striker Indonesia yang posisi saat ini yang betul-betul clinical, yang betul-betul satu peluang satu gol gitu kira-kira. Kan belum ada gitu loh. Yang menurut saya yang masih paling bagus ya dalam posisi sekarang strike. Kalau kita mengaca pada penampilan dia sebelumnya di tim U23 di Piala Asia dan macam-macam. Tapi penampilannya nggak meningkat. Lini belakang yang tadinya saya pikir sangat solid, ternyata kalau dihajar dengan tsunami-nya Jepang, bobol juga 4 gol. Gitu loh. Ini kan lawan Cina, 3 peluang Cina, 2 jadi gol. Gitu kan. Ini yang menurut saya harus segera dibenahi. Tapi kalau ngomong lawan Arab Saudi, kita bisa menahan mereka di Riyadh, 1-1. Harusnya sih main di GBK masa nggak bisa menang. Problemnya mainnya gimana? Nah, kan itu dia. Artinya, dengan tetap pada semangat prasangka baik dan mendukung Coach STY, saya mau minta pendapat Mas Tommy, apakah bisa juga malam ini laganya kita berspekulasi kalau melihat kondisi timnas kita seperti ini, Mas Tommy? Wawancara pelatih Brasil Mario Zagallo ketika ditanya mengenai peluang atau pertandingan,
dia katakan, sepak bola itu bukan matematika. Iya. Jadi tidak kita berbicara sebelum pertandingan. Yang menentukan itu nanti di lapangan. Dan kalau kita sekali lagi, tentunya kita boleh berharap. Dan seperti tadi Joy menyampaikan, kita punya peluang menang. Tapi sekali lagi, mari kita realistis untuk melihat. Di pertandingan pertama kita melawan Arab Saudi, itu kan kita beruntung untuk tidak kalah. Ada tendangan penalti yang berhasil dipatahkan oleh kiper Martin Paes. Dan kalau kita lihat kualitas permainan Arab Saudi, secara teknik mereka sedikit di atas Indonesia. Jadi kita tentu berharap malam hari ini ada luar biasa, keajaiban kita bisa menang. Tetapi kita harus juga realistis bahwa yang kita hadapi ini adalah tim yang pernah mengalahkan Argentina 2-1 di Piala Dunia 2022. Jadi ini bukan tim yang sembarangan. Tadi Joy sudah menyampaikan, ini tim juga bukan tim yang baru berkumpul bersama. Mereka sudah berlatih menjadi sebuah tim yang cukup waktu lama. Dan pelatih yang sekarang menangani adalah pelatih yang pernah membawa Arab Saudi mengalahkan Argentina 2-1 di Piala Dunia yang lalu. Jadi saya kira sekali lagi kita punya tentu ada dalam pertandingan tidak ada yang tidak punya peluang, tetapi mari kita sadar mengenai kekuatan kita. Dan kalau pendekatannya adalah dengan sepak bola menyerang, itu malah akan berbahaya bagi tim nasional kita. Tapi sekali lagi mudah-mudahan Sinteyong menemukan bagaimana taktik strategi yang paling tepat juga untuk memilih pemain-pemain mana yang paling siap. Dan dengan main 5-3-2-1 menurut saya jauh lebih aman bagi Indonesia menempatkan satu orang persis seperti kemarin main di Arab Saudi. Sekali lagi Arab Saudi dengan 4-3-3-nya mereka tim yang menurut saya sangat berbahaya. Dan belajar dari pengalaman Jepang, ketika kita diserang dan digoyang atau diterobos dari sayap, itu pertahanan kita mudah untuk bisa goyah. Dan ini yang saya kira menjadi pelajaran terpenting dari pelajaran melawan Jepang tadi, dan saya kira pelatih sekelas Sinteyong paham apa yang perlu dilakukan untuk membuat kita tidak kalah. Oke, ya, saya ke Bung Yes. Dari judul kita, laga hidup mati STY atau laga hidup mati timnas ini. Karena kalau kita baca dari 4 atau 5 laga terakhir kan line up-nya tuh nggak ada yang pasti ya, berubah-berubah ya. Komentar Anda, Bung? Laga hidup mati untuk dua-duanya. Untuk timnas ya harus menang untuk membuka peluang. Kalau untuk STY adalah untuk menentukan nasibnya selanjutnya. Karena menurut saya kalau kita kalah, kayaknya posisi keempat juga sulit untuk dapat. Karena kita akan maksimal mendapat 10 poin. Ya. Itu pun kalau menang lawan Bahrain dan Cina. Kalau melawan Australia dan Jepang sudahlah. Kita kesampingkan dulu, ya. Nah, untuk STY sendiri harus menang. Kalau draw juga saya kira tidak ada maaf bagi dia. Oke. Segera retired, mundur. Atau PSSI ambil sikap tegas memberhentikan STY. Karena dengan adanya STY kita lihat dari 6 pertandingan kalau nanti tidak menang, dia tidak pernah mempersembahkan satu kemenangan pun. Ya. Mau jadi apa dengan tim ini ke depan? Ya, jadi itu kira-kira pesan saya kepada PSSI maupun STY supaya tahu diri lah. Kalau tidak menang, selesai. Nah, biar menang bagaimana? Ya, biar menang harus semua kemampuan yang ada, yang terbaik dari tim kita harus dioptimalkan. Seluruh pemain juga menyadari betul tanggung jawab mereka, peran mereka. Mereka harus optimalkan semua kemampuan mereka di lapangan. Seperti kemarin, yang tadi sudah disinggung oleh Mas Tom, itu Ragnar Orotmangun harusnya bisa mengkonversi peluang dia menjadi gol. Kemudian juga ada satu peluang yang sama baiknya di babak kedua, Aran Pratama mendapat peluang yang terbuka juga. Dan pas bola ada di kaki kiri dan kekuatan dia ada di kaki kiri. Harusnya dia menyepak itu bola dengan serius dan sungguh-sungguh. Bahkan tendangan yang keras karena ada di kaki kirinya. Tapi apa yang dilakukan oleh Aran? Dia melepaskan bola seakan mengumpan itu bola kepada kiper Jepang. Ini sesuatu yang menurut saya mustahil dilakukan oleh seorang pemain yang tiap hari mereka itu berlatih sehari 2 kali pagi dan malam. Atau pagi dan sore. Bayangkan kalau tiap hari kita bermain bola, kita tahu kok tendang bola itu yang benar kayak apa. Nah ini yang harus
diperbaiki oleh tim kita dan individu-individu 11 pemain di lapangan untuk mengeluarkan semua kemampuan Ya. terbaik mereka. Nah, pertanyaannya Bung Joy, ini tentu bukan kemampuan terbaiknya STY kan untuk mengorkestrasi timnas kita di lapangan untuk yang terbaik bisa keluar kan? Harusnya begitu, tetapi dengan semua sources yang dia punya, dengan semua yang sudah terjadi dalam 5 pertandingan yang dia lakoni bersama tim nasional, ini kan kita mendapatkan gambaran yang ini apa sebetulnya masalahnya. Waktu di ruangan ini juga kita menggugat sebetulnya Sintayong ini sebagai pelatih tim nasional, dia harusnya mampu meningkatkan kualitas individunya. Katakanlah sekarang sudah ada pelatih untuk striker. Kenapa striker kita masih mandul juga gitu? Ini kan saya bisa paham karena kapan mereka latih tanding dengan tim yang benar-benar solid, yang bisa menguji kemampuan lini depan kita. Kapan kita bertanding melawan tim yang betul-betul dalam latih tanding ya, bukan pertandingan yang kompetitif seperti kemarin lawan Jepang, dengan tim yang pertahanannya kuat. Kapan kita tidak pernah gitu. Nah, kemarin juga kita diingatkan bahwa Indonesia tidak pernah ketemu tim seperti Jepang yang kualitasnya memang kelas 1 Asia. Dan kelihatan betul kan, bolong-bolongnya terutama di lini belakang. Padahal siapa yang nggak kenal Jai yang saya selalu puji bahwa dia begitu main menit pertama untuk Indonesia udah bisa tune in. Jarang sekali ada pemain seperti itu. Bahkan dia menjadi leader. Kalau ngomong non teknis, dia sudah katakan semuanya kok. Bertarung untuk keluargamu, bertarung untuk bangsamu, bertarung untuk harga dirimu. Itu yang dia katakan di depan teman-temannya saat mau menghadapi Jepang. Kurang apa lagi dengan pemimpin seperti itu gitu loh. Jadi kembali sebetulnya ke kualitasnya Sintayong gitu loh. Jadi kalau tadi Anda bicara sama Bang Yes tentang kemungkinan, kalau saya sih kalau kalah ya lawan Arab Saudi, ya harus tahu diri lah. Maksudnya kan pertandingan berikut setelah lawan Arab Saudi masih Maret ya, masih kira-kira 2 bulan bersih lah gitu loh. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki tim ini, terutama juga memperbaiki pelatihnya. Karena menurut saya dia punya kelemahan mendasar satu menurut saya, bahasa. Ya, bahasa dia kalau dia latihan, dia interpreternya adalah penerjemahnya. Tapi kalau dalam game situation, penerjemahnya itu asistennya. Anda bisa bayangkan dalam situasi kritis, dia harus merintah pemain posisinya per second. Dalam hitungan detik dia harus ngomong dulu sama asistennya dalam bahasa Korea, asistennya ngomong dalam bahasa Inggris, ya kan? Nah ini kan menurut saya buang waktu gitu loh, udah terlambat gitu loh. Jadi menurut saya ada hal yang harus Erick Thohir juga harus pikir panjang lah, ya. Ini ada hal yang hilang dari sisi. Kalau soal ilmu nggak usah diragukan lagi lah, tapi delivery ilmunya kepada permainan kan belum tampak dalam 5 pertandingan terakhir. Dia bilang tadi nggak ada yang menang kan, draw melulu, draw 3 kali, kalah 2 kali. Gitu. Jadi memang kita harus menuntut. Dia dibayar gede banget dengan keistimewaan yang luar biasa. Wajar kalau kita menuntut kan. Harus dituntut. Dan wajar kalau Erick Thohir juga kecewa begitu kan. Harusnya begitu. Saya harus melempar ini ke Mas Tommy karena setelah sesi ini kita harus berpisah dengan Mas Tommy karena Pak Duta Besar ada tugas-tugas negara yang harus dijalankan. Tapi sebagai penikmat sepak bola, ya kan, tentu selalu ada harapan Mas Tom. Ketika bola itu bundar seperti yang Anda katakan tadi, dia akan menggelinding kemana? Perlukah kita yang namanya semacam apa itu ya? Kalau laki itu apa ya? Keberuntungan. Hoki atau keberuntungan begitu malam ini. Catatan Anda, Mas Tommy. Ya, sekali lagi kita bicara Sintayong ya. Beberapa kali tadi ya saya Joy sudah menyampaikan. Saya kira kan kalau kita lihat karakternya Sintayong, sejak dia melatih tim Korea Selatan, kekuatannya dia adalah di counter attack. Dia bisa mengalahkan Jerman kan karena counter attack juga. Jadi kalau kita lihat perjalanan 5 pertandingan yang sudah dimainkan, 2 pertandingan pertama itu kan membangkitkan rasa percaya diri kita bahwa Indonesia bisa tampil di Piala Dunia. Mengapa? Karena bisa menahan Arab Saudi 1-1, bisa menahan Australia 1-1. Tetapi kalau dari kualitas permainan, kan memang kita menerapkan pola yang relatif bertahan dengan J.I.Des sebagai sweeper di belakang. 5 pemain di belakang, kemudian 3 dan 2 pemain penyerang. Karena itu memang pola kita memang lebih banyak bertahan. Karena itu melawan Arab Saudi sekali lagi,
Arab Saudi ini bukan tim kelas 2 yang kemudian bisa dengan mudah kita kalahkan. Kita berharap kita bisa menang, tetapi sekali lagi Arab Saudi bukan tim yang mudah untuk dikalahkan. Ya. Dan secara kualitas teknis mereka punya ball skill yang jauh dari pemain kita. Mereka punya kompetisi yang jauh lebih baik dari kita. Ya. Mereka mendatangkan begitu banyak pemain-pemain dunia sampai Cristiano Ronaldo main di Saudi, itu menularkan gaya permainan dan kemudian ada sesuatu yang bisa didapat dari pemain-pemain Arab Saudi. Karena itu kita harus menang, tetapi taktik strategi itu bagaimana cara menang. Dengan pola bagaimana tidak sampai kebobolan. Karena kalau sampai kita kebobolan lebih awal, sama dengan seperti melawan Jepang, kepercayaan diri pemain itu akan mudah untuk runtuh. Kalau kemarin Ratnangun bisa mencetak gol lebih dulu, pasti confident pemain akan bertambah. Ketika dia gagal dan kita melakukan gol bunuh diri dan kemudian ada gol kedua, di babak kedua kita seperti kemudian tidak punya kemampuan untuk bisa bermain. Iya. Gol keempat Jepang kita bisa lihat dari permainan 1-2, ya kan Verdong kan tidak ikut pemain Jepang untuk menggiring bola sampai dekat ke gawang, dan tidak ada satupun pemain kita yang mencoba mengintercept. Dan pemain nomor 2 Jepang itu bisa shooting dari sudut yang begitu sempit. Iya. Kemudian bisa, menurut saya kan hanya pemain punya kualitas teknik luar biasa, bisa menendang dengan sudut yang begitu sempit dan menjadi gol. Ya. Kita kan belum punya pemain berkualitas seperti itu. Karena itu, mari kita realistis, main lebih banyak bertahan, gunakan serangan balik, dan itulah sebetulnya kekuatan dari Sintayong. Mudah-mudahan serangan balik itu kali ini memberikan keberuntungan bagi kita, dan sekali lagi tentunya saya juga berharap kita bisa menang, karena kalau kemudian kita tidak bisa menang, apalagi sampai kalah marah-marah ini, akan sulit bagi kita untuk bisa menduduki peringkat keempat seperti yang diinginkan oleh Ketua Umum PSSI. Jadi skornya berapa Mas Tom malam ini? Saya khawatir kita kalah. Dengan berapa? Ya, khawatir kita kalah. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mencuri gol lebih awal. Kalau kita bisa mencuri gol lebih dulu, maka kita akan bisa menang 1-0. Tetapi kemudian kalau kemudian kita tidak bisa mencetak gol lebih dulu, maka kita harus menerima kenyataan. Sekali lagi, Arab Saudi bukan tim kemarin sore, bukan tim kelas 2, dia adalah salah satu tim terbaik Asia yang beberapa kali menjadi juara Asia. Oke, siap. Baik, Mas Tom, terima kasih. Selamat melanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Excellency Suryo.